Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى 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 الله على محمد
الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى 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 الله عليه وسلم صلى الله على محمد
Cek Dixon mana orang guys? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Halo, Assalamualaikum, Jal. Salam. Ayo gimana berdua ya? Gua aja. Setelan cinta Rasul ini. Ini hostnya apa gimana? Ada host, dah ngobrol aja. Ngobrol lagi guys ya. Oke, mantap. Kamu sudah hostnya? Sudah setelannya gagah sudah itu. Jangan saya. Ya nggak apa-apa, Harus- buka aja. Harus satu orang lagi. Kamu aja, nama aja. Apa bilang ditunjuk-nunjuk orang lagi? Sudah Ya, ngobrol aja. Bilang Nah, ngobrol iya, aja. buka aja. Ya, biar ngobrol kan tetap harus buka ke teman-teman Karena kita, Mas. sudah masuk suaranya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Kita masih diberi kesempatan untuk dapat bertemu kembali di program Kopi Tama, yaitu Jati Diri Pemuda Muslim. Dan di hari Jumat ini spesial kita akan membawakan tema yang berkenaan dengan isu yang lagi hangat, dan ini juga bertepatan dengan salah satu perayaan di salah satu perayaan di di kalangan kaum muslim ya, yaitu teman-teman pasti sudah tahu ya, tepatnya di tanggal 12 Rabiul Awal itu ada peristiwa penting, yaitu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di
malam ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kita gimana ya? Berarti itu menjadikan momen-momen Maulid Nabi ini sebagai momen yang dimana tuh kita tuh bisa menunjukkan cinta kita kepada Rasul. Nah, belakangan ini kan ada tuh isu-isu yang lagi hangat tuh Bang Jack ya, di semua media sosial banyak tuh tersebar tuh penghinaan Iya. terhadap Rasul. Padahal dari presiden ya Bang Jack ya, presidennya Prancis ya. Nah, awalnya itu gurunya bang, guru sekolah. Iya, awalnya itu dari karikatur yang dibuat oleh guru sekolah. Lalu presiden itu sendiri juga gimana ya, kayak macam mendukung lah ya, membela, ibarat seperti itu. Nah, jadi kok bisa seperti itu sih, padahal nah sekarang itu juga ada gerakan yang dimana semua orang muslim yang salah satu itu yang terkenal juga dari Presiden Erdogan ya, yang dia itu menyerukan kepada seluruh kaum muslim untuk memboikot produk-produk dari Prancis ya, semua produk. Salah satu gimana ya, sebenarnya sih kalau dari saya sendiri sih jangan hanya produknya aja ya, kalau bisa sampai ke akar-akarnya lah ya kan. Kalau produknya nggak kapok mereka itu, gimana Bang Jack kalau menurut Bang Jack? Iya, itu kan awal kasusnya. Jadi guru di sekolah itu salah satu guru ya di sekolah di Iya. sana itu, dia membuat apa ya? Ya intinya dia membuat sebuah karikatur ya kan, atau dia menunjukkan sebuah karikatur Nabi pada salah seorang muridnya, yang kebetulan muridnya itu seorang Muslim ya. Nah, koreksi aja kalau ini nggak salah ya informasinya. Yang saya baca sih kemarin begitu. Siapa tahu saya salah baca atau informasinya nggak benar. Nah, terus akhirnya si murid ini marah kan. Cuman ada tunjukannya langsung di depan gurunya. Nah, jadi setelah selesai jam pulang sekolah gitu ya. Kalau tak salah itu, kalau saya baca itu, nah muridnya ini datangin gurunya. Nah, lalu dipenggal lehernya sama dia. Dibunuh. Ya, habis itu dia menelpon pihak kepolisian kalau nggak salah, atau dia menguploadnya di sosmed ya, kalau nggak salah dia menelpon pihak kepolisian kalau nggak salah. Nah, habis itu nggak lama datang pihak kepolisian, dibunuh dia kan, ditembak kan. Nah, jadi setelah jadi peristiwa itu kan rame itu ya kan. Nah, seperti yang Bang Rijal bilang tadi ya kan, presidennya malah ngebela ya. Itu ngebela dalam artian di Prancis ini adalah kebebasan berekspresi kan begitu. Nah, itu. Jadi intinya kita kaum muslim itu tidak boleh marah kan, bahasanya gitu ya. Iya betul. Padahal kebebasan berekspresi pun yang mereka gaungkan itu Bang Rizal ya. Itu kan salah satu paham liberal Bang. Liberalisme betul. Ya. Apa namanya bahasanya itu ya? Neoliberalisme. Jadi kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat kan begitu. Jadi itu yang mereka gaungkan gitu ya. Dan itu yang mereka besar-besarkan. Padahal kalau faktanya atau realitanya itu, kebebasan kita itu juga berhubungan dengan kebebasan orang lain kan. Iya. Nah sekarang gini Bang Jack. Tadi saya sempat kan banyak tuh Bang Baim nih Bang. Iya, selamat datang Bang Baim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya Bang yang ganteng. Videonya alhamdulillah sudah selesai bekerja ya. Nah, jadi kali ini tema spesial, kita membahas tentang perayaan Maulid Nabi dan isu-isu yang baru saja beredar, yaitu seorang guru yang membuat karikatur Nabi Muhammad dan muridnya yang membunuh terus dibela oleh presiden kan. Nah, jadi tadi sudah diceritakan oleh Bang Jack latar belakang terjadinya isu ini ya, masalah ini. Nah, jadi kalau tadi saya sempat baca tuh di Facebook tuh. Ini herannya juga saya, ini ada dari seorang ya bisa dibilang entah dia ulama atau gimana ya, Ustadz ya, gelarnya sih Gus. Ya dari orang kali ya, dari Harokah yang itu ya, yang pakai gus-gus itu ya, Ustadz yang kiai-kiai itu ya.
Dia bilang kita tuh tidak perlu marah, tidak perlu gimana ya tersinggung, karena dia bilang yang membuat karikatur itu kan tidak tahu wajah Nabi seperti apa, ya kan ya gitu ya. Sosok Nabi seperti Iya. apa. Jadi kalau dia membuat sosok itu mirip seperti Nabi itu nggak benar karena dia nggak pernah lihat Nabi. Nah kalau menurut Bang Jack sendiri bagaimana itu? Soalnya Itu tadi orang itu komentarnya saya baca sih pedas-pedas gitu. orang itu Komentarnya cacat saya baca mental. pedas nah begitu. Jadi Cacat apa mental ya tuh Bang Rizal. sikap kita sikap kita sebagai seorang muslim yang kita ini mengaku di syahadat kita ya kita bahwa mencintai Allah pun harus kita mencintai Rasulnya, bukan begitu ya Bang Jack ya, Bang Baim ya. Iya. Ya, jadi Ya. kita tuh harus seperti apa sih, kita marah kah atau biasa aja kah atau nggak apa-apa. Itu kan nggak apa, biarpun guru itu membuat karikatur Nabi pasti nggak bakal mirip juga soalnya kan dia udah pernah ngeliat Nabi. Gimana tuh seharusnya Bang Jack? Ya, jadi yang perlu kita pahami itu begini Bang. Ya. Apa namanya, bentuk kecintaan kita itu kepada Rasulullah itu betul dibilang Bang Rizal ya. Ya, kita Iya. ketika Rasulullah dihina ya kan, itu harusnya kita bela ya kan, kita marah kan Betul. gitu ya. Betul. Pembelaan itu macam-macam ya kan. Kalau yang dilakukan siswa yang tadi itu dia langsung mengeksekusinya di tempat kan. Biasanya gurunya tadi dibunuhnya kan. Itu pun pernah terjadi juga di zaman Rasul ya. Ketika Rasulullah dihina Iya, pun ada sahabat yang membunuh itu, Rasulullah pun diam saja gitu ya. Diam saja. Nah itu berarti itu dalam Islam ya, Rasulullah mendiamkan kan. Diamnya Rasulullah itu juga bagian dari sunnah ya. Nah tapi kalau zaman sekarang kan kita untuk melakukan hal seperti itu tidak ada yang melindungi kan begitu. Pada zaman zaman Rasul kemarin, zaman Rasul itu sahabat membunuh yang menghina Rasul, nggak ada yang menghukum sahabat tersebut, ini kan? Karena Rasulullah pada waktu itu kepala negara ya, begitu. Betul. Ya. Kepala negara, dan Rasulullah itu adalah simbol dalam Islam. Betul. Nah, yang kedua, kalau ada yang mengatakan seperti itu, orang tersebut itu kalau bagi saya itu kualifikasinya dua dia. Dia orang munafik yang pertama, yang kedua orang ini pintar tapi menggunakan kepintarannya itu menjual kepintarannya itu atau menjual akhiratnya itu demi dunia ya kan, begitu. Padahal itu kalau orang-orang yang mengatakan seperti itu Bang, itu biasanya orang-orang liberal ya, orang-orang liberal. Orang-orang liberal. Iya betul orang liberal. Nah, memang betul nggak ada yang pernah lihat Nabi ya. Bahkan iya, betul. Kita pun kaum muslimin ya tidak pernah melihat Nabi, tapi kata Rasulullah apa? Justru orang-orang seperti kita ini yang tidak pernah melihat beliau ya, tapi bersyahadat ya kan, beriman kepada beliau ya, mencintai beliau ya, mencintai syariatnya, ajarannya ya, apa yang dibawanya. Kata Rasulullah apa? Rasulullah itu menangisi kita kan begitu, rindu dengan kita. Nah, sampai-sampai di suatu waktu itu Rasulullah menangis, terdiam dan menangis, terseduh-seduh ya kan. Sampai sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah berkata, sungguhnya saya rindu kan begitu. Sahabat bertanya lagi, rindu kepada siapa ya Rasulullah? Ya saya rindu kepada saudara saya kan. Terus kata sahabat, bukankah kami ini saudaramu? Kata sahabat ya kan. Rasulullah, kalian itu sahabatku. Nah, begitu. Jadi sahabat Nabi itu bahkan tidak dianggap Rasul sebagai saudaranya. Nah, lalu kata sahabat Nabi, para sahabat, terus siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudaramu itu siapa? Kata Rasulullah bersabda apa? Saudaraku itu ialah mereka yang nanti ya, yang nanti, maksudnya nanti itu kedepannya yang akan datang, iya, yang akan datang ya kan. Mereka yang beriman kepadaku ya kan, yang tidak pernah melihatku kata Rasulullah, tetapi mereka beriman kepadaku ya kan, mencintaiku dan mencintai apa yang aku bawa kata Rasulullah.
Lah kita ini kita ini bukan sahabat lagi bagi Rasulullah. Kita ini saudaranya kan gitu. Nah, memang betul bahkan kita pun itu nggak pernah melihat Nabi kan begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perlu diingat bentuk karikatur tersebut ya, bentuk karikatur tersebut itu saja mau dia bentuknya baik ataupun pelecehan ya. Maksudnya bentuk karikatur itu maksudnya maunya dengan bentuk yang bagus ataupun dengan bentuk yang mencela misalnya, itu tetap pelecehan dalam Islam. Ya. Karena Rasulullah sendiri melarang untuk menggambar atau melukis wajahnya ya, begitu. Nah, itu salah satu syariat dalam Islam. Kan begitu. Dilarang kan begitu. Nah, apalagi sampai ada yang mencoba menggambar menggunakan akalnya atau mengira-ngira kan begitu. Terutama apalagi kan kalau yang di Prancis itu kan jelas itu suatu penghinaan, dia menghina Rasulullah. Dan begitu. Bentuk karikaturnya itu saja sudah menghina ya, baru dalam isinya pun menghina kan begitu. Nah, itu kan bentuk pelecehan kan gitu. Bentuk pelecehan. Nah, betul. Itu kita sebagai kaum muslimin harus marah begitu. Memang betul saya nggak pernah lihat, Bang Rijal nggak pernah, yang buat pun nggak pernah lihat kan begitu. Tetapi anggap seperti ini ya. Kita semua punya orang tua misalnya, atau anggap yang ngomong begitu punya bapak ya kan. Bapaknya itu digambar mukanya ya kan dengan gambar yang menghina. Bisa diganti mukanya dengan muka binatang atau dimirip-miripkan dengan binatang begitu ya kan. Lah terus ditunjukkan kepada dia, ini bapakmu. Lah itulah anak murid itu di depannya dia dikasih sodorkan karikatur itu, loh ini nabimu, dia bilang. Nah, begitu. Lah itu di depan, kalau kita punya bapak nah, atau yang nulis tadi itu orang munafik tadi itu, mau dia Gus ya, dia mau apa ya, nggak ada itu. Nggak ada gelarnya. Orang begitu sudah nggak ada marwahnya ya kan, karena dia sudah menjual dunia. Nah, sudah menjual akhiratnya maksud saya. Ya kan, lihatin. Di depan orang tadi misalnya, di depan orang tuanya Bang Rijal, Bang Ibrahim misalnya. Saya gambar nih ya, gambar kira-kira aja kan udah pernah lihat kan. Misalnya nggak pernah lihat nih, gambar sembarang ya, terus saya lecehkan ya dalam gambar tersebut ya kan. Saya lecehkan gitu, maksudnya saya hina di situ ya dalam bentuk karikatur tadi. Terus saya bilang, entah saya ganti kan mukanya seperti binatang atau mirip binatang, itu saya tunjukkan begini. Jalan muka bapakmu, ini bapakmu ya, marah nggak ya kan? Oh iya, sudah sepatutnya marah. Ya kan orang waras kan begitu ya Bang Rizal. Apa ini Nabi kan begitu. Menggambarnya saja itu sudah penghinaan, apalagi sampai melecehkan isinya tersebut kan begitu. Itu sudah dalam penghinaan dalam Islam itu. Dan begitu. Kalau apa yang dilakukan oleh murid tersebut itu, ya saya dalam sebagai pribadi muslim ya, kalau saya di posisi dua, dia mungkin sama tindakan saya kan. Apalagi kaum muslim di sana kan minoritas ya kan. Betul. Beda dengan kita di sini ya kan. Mungkin di sini ya pikir panjang kalau ada guru yang mau begitu ya kan. Kalau di sana kan mereka seolah-olah wah kan kami mayoritas ya maksudnya. Orang kafir itu kan mayoritas di sana kan. Nah, jadi merasa wah gitu lah Bang Rijal. Nah itu kan nggak baik. Jadi, kan? Padahal itu adalah contoh yang sangat bahkan di negeri barat pun yang lain gitu ya nggak juga se ekstrem itu, maksudnya sampai membuat karikatur itu. Memang Perancis ini memang cari gara-gara memang dari dulu. Iya, jadi ya kalau dari jawaban Bang Jack, jadi memang sudah seharusnya sepatutnya kita tuh sebagai umat muslim marah bagi kita yang memang mengakui kita tuh cinta Allah dan Rasulnya begitu ya. Nah, terus kalau dari Bang Bayum sendiri sih nih ya dari tindakan yang diambil oleh anak tadi itu ya, sampai ini loh ya, hanya dari gambar karikatur sampai terjadi pembunuhan kan, gimana ya, merenggut satu nyawa orang itu kan ngeri kan, membunuh loh ini ya kan, dipenggal nggak sembarangan gitu loh, saking cintanya sampai segitunya gitu loh. Bagaimana kalau kita di posisi dia ya kan. Nah, kalau menurut Bang Baim kira-kira kalau Bang Baim sendiri marah atau gimana kalau Bang Baim? Iya, oke Bang Rijal. Ya, jadi kalau ada seseorang ya, kalau misalnya memang yang tadi Bang Jack katakan, kalau kita nggak usah jauh-jauh ya, ketika kita gambar orang tua kita aja gitu ya,
digambar orang ya, terus itu dilihatkan ke kita gambar itu nggak mungkin persis kayak orang tua kita ya, mungkin ya kayak kartun gitu kan, otomatis kan kita punya rasa marah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, apalagi ibaratkannya apa ya tidak bisa diungkapkan dalam kata lah, sudah kalau masalah Rasulullah SAW ya, bahwasanya beliaulah yang di mana waktu itu beliau itu Islam itu belum mengenal, maksudnya itu ketika ada beliau itu hukum-hukum datang, ketika sebelum ada beliau itu masih zaman itu masih parah gitu ya Bang Rijal ya, masih amburadul. Nah, jadi ketika Rasulullah turun, nah di situ diatur sudah segala urusan ya, dari tidur sampai tidur lagi. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim tentunya ya panutan kita kan Rasulullah SAW ya, yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ketika ada tindakan seperti itu, misalnya kayak anak yang langsung emosional begitu, disuruh gambarkan Nabi itu seperti apa oleh gurunya, tiba-tiba dia mengambil tindakan yang sangat di luar kendali mereka yang ada di situ pada saat itu. Nah, itu salah satu tindakan yang menurut kita sendiri orang muslim itu sangat luar biasa ya, karena memang ketika kita membela Nabi itu memang tidak ada memang ibaratkannya itu ya hal-hal yang memang bisa menduakan gitu ya. Jadi ketika sudah yang namanya Rasul sudah dihina ya, apalagi firman-firman Allah sudah dihina, itu memang tidak ada toleransinya sudah kalau untuk umat Islam. Jadi di situ harusnya memang umat Islam itu ya harusnya seperti itu. Kita bisa mengambil contoh dari anak itu sebenarnya. Bagaimana anak itu mengajarkan kita bagaimana cara membela Nabi, bagaimana dia itu cara membela Islam kita, bagaimana dia mengajarkan kita untuk membela agama kita. Jadi kalau menurut saya itu sangat luar biasa. Jadi begitu Bang Rijal. Jadi cocok aja nih ya kalau tadi misalnya anak tadi tuh memenggal tadi ya, gurunya tadi ya. Kalau iya betul juga. Wah, Bang Jack tidak masalah gitu. Ya kalau misalnya itu sebagai Islam bentuk kan dari kan ini kan ibaratkan ya, kalau bisa kita bilang tuh bentuk penistaan agama ya Bang Bam ya kan. Nabi Muhammad kan Rasul lah nih, kita kan beriman kepada Rasul ya, itu salah satu rukun iman kita. Dia seperti ya sudah pasti menistakan agama kita ya, agama Islam ya kan. Benar gitu ya. Nah jadi apa kalau saya yang bisa saya silakan tapi sambil kerja ya. Oh iya nggak apa-apa Bang Sandy, nyimak. Nah kalau yang saya bisa simpulkan dari Bang Baim ini, saya dulu pernah mendengar salah satu hadis yang bunyinya seperti ini ya. Kalau kata Rasul itu, kalau kalian melihat kemungkaran, sebisa mungkin kalian itu bisa merubah dengan tangan tangan kalau nggak salah tangan, terus dengan lisan, dan yang terakhir itu dengan doa. Nah, si anak tadi ini melakukannya langsung dengan tangan ya, bukan begitu ya Bang Jack ya? Langsung dieksekusi di tempat. Kan ibarat begitu ya. Nah, jadi gini, kan ada tuh mungkin dari teman-teman ada yang berpikir seperti ini ya, nggak apa-apa Rasul dihina, yang penting kita salawat aja. Itu kita bersalawat kepada, memang betul bersalawat kepada Rasul itu harus wajib ya. Gimana Bang Jack? Ya. Cuma jika ada di depan mata kita kemungkaran, gimana? Ya, betul. Iya. Kemungkaran di depan mata, masa kita diam aja gitu loh. Iya. Iya, betul bilang Bang Rijal. Maksudnya gini, gimana, Bang? Kewajiban yang lain itu ya, sesuatu kewajiban, misalnya gini, ada sesuatu yang diwajibkan ya dalam syariat Islam itu tidak boleh menjadi uzur untuk melalaikan kewajiban yang lain. Tidak boleh. Itu dia. Misalnya nih saya puasa Ramadan nih ya, puasa Ramadan lapar, capek, terus karena alasan puasa tadi saya nggak sholat misalnya, nggak boleh itu. Itu dia ini yang saya maksudkan tuh, poinnya seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang di luar sana, jangan sampai terprovokasi dengan mungkin ada orang-orang di media sosial media yang berkata seperti itu ya. Nggak apa-apa Nabi dihina, kita nggak perlu marah, yang penting kita tiap hari selawat aja terus. Justru orang seperti itu cintanya palsu Bang Rijal.
Nah, itu dia. Yang Ya, namanya kata cinta Rasulullah itu apa? harus ada gimana? Ya, kata Rasulullah apa? Tidaklah kalian dikatakan beriman, kata Rasul. Mm-mm. Oh, kita ini tidak dikatakan beriman kecuali kalian lebih mencintai diriku, kata Rasulullah ya, cintai diri Rasulullah. Ya, ketimbang diri kalian sendiri, ya, ketimbang daripada ayah, orang tua kalian sendiri, anak kalian sendiri, orang-orang yang kalian cintai sendiri, harta kalian. Pokoknya nggak ada kita ini tidak dikatakan beriman kalau kita tidak mencintai Rasulullah melebihi apapun Iya. yang ada di dunia ini. Kan begitu. Wah, itu betul-betul itu sesuatu yang luar biasa ya, Ya. bahkan Terus dibandingkan kalau dengan ngaku kecintaan dengan orang cinta tua. selawat gitu ya. Iya, Selawat itu bagus ya, tapi ketika Rasulullah betul Kak, dihina memang. terus ngomongnya begitu ya, tapok mulutnya. Itu dia makanya Bang Jack. Nah, jadi itu gimana ya kalau menurut saya ya, poin pentingnya kita dari hadis tadi yang Bang Jack katakan tuh memang benar, tapi gini, kita main logika manusia aja lah ya. Bentuk kecintaan itu harus ada buktinya. Kita cinta nih kepada orang tua. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka gitu loh. Misalnya kita belikan Iya. pakaian kah atau bagaimana cara pun ya. Bagaimanapun caranya maksudnya untuk membuktikan bahwa kita tuh cinta kepada mereka gitu loh. Jadi jika kita mencintai sesuatu, kita harus membuktikannya dengan ya perbuatan lah Bang Jack ya, bisa dibilang kayak gitulah ya. Kalau Iya. kalau ada orang yang ngomong tadi ya kan, berarti kalau misalnya mamanya dilecehkan, misalnya ibunya dilecehkan ya, dia Iya. cukup anu aja, nggak usah bela ibunya, nggak usah bela ibunya. Iya. Cukup bilang aja aku sayang ibu, aku sayang ibu. Nah, Itu aja itu panggil dia. terus gitu. Itu logika lebih simpelnya lagi nih. Itu begini. Bang Sendi ada kayak ini Bang Sendi? Ada. Oh, Bang Sendi ada. Iya. Bang Sendi mungkin bisa memberikan sedikit komentar lah ya kan, sambil kerja nggak apa-apa. Komentar apa nih? Komentar ya tentang Bang Sendi ini kalau masalah mencinta itu, kalau saya yakin expert lah ya kan, terbaik sudah bagaimana kalau menurut Bang Sendi. Iya. Kalau Bang Sandi sibuk, nggak usah Bang Jal. Kayaknya Saya lebih nyimak sibuk. aja saya- lah, nanti kalau ada yang perlu ditambahin, nyimak. ditambahin. Iya. Oke. Nah, jadi Betul, apalagi ya, betul. mungkin Saya setuju sama Bang Rizal itu. Yang namanya cinta itu perlu realisasi ya kan. betul bukti. Realisasi itu kadang orang tua Bang Rizal yang memahami Gimana? cinta itu yang enak-enaknya saja. Ya kan? Oh, nggak bisa begitu. Saya mencintai istri saya harus menikahinya itu perlu perjuangan yang sangat berat. Ya. Lah iya Ini maksudnya itu cuma waduh. Zoomnya mau meninggal ini Bang Jack, zoomnya ini mau inalillah zoomnya. iya, Gimana mending ya? kita keluar dulu baru masuk lagi ya. Oh iya, Keluar mungkin dulu. disambung lagi. Iya. End meeting aja Bang. Assalamualaikum. Iya.
Gila baju. Oke, udah. Oke, tadi sampai mana tadi? Lanjutan tadi. Lupa dari futsal. Kalau sudah terputus itu ngeblank sudah. Aduh. Iya. Maksudnya Eh, apa orang kadang kan teman-teman tuh Kecintaan kita. menganggap yang namanya kita mencintai seseorang tuh maunya menerima aja Enak. gitu. Iya, yang enaknya aja. Astagfirullahaladzim. Berarti memang orang itu memang ada yang memilih sesuatu itu memang semacam misalnya perbuatannya Rasul itu berarti memilih yang enak aja Bang Rizal ya. Ya seperti yang tadi itu Iya. persalawatan Jadi, aja. Memang betul. salawat kan wajib ya, Iya. tapi kan hanya itu Iya, saja yang kalau- kita kerjakan ya. Iya. Itu gini Bang Baim, kalau menurut saya, kalau dalam ranah pribadi masing-masing, mau kita berapa ratus ribu, berapa juta kali pun berselawat, itu memang harus wajib sebagai pribadi masing-masing. Saya pribadi ya, Bang Baim udah tahu saya hari ini berselawat berapa kali. Dan saya juga tidak tahu Bang Baim hari ini berselawat berapa kali kan. Itu buat masing-masing ya. Iya. Tapi kalau dalam ranah sosial, dalam ya ibaratnya antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, jika ada yang menghina, maka kita patut membela dengan cara ya itu tadi saya bilang Bang Baim hadis tadi ya, kita bisa merubah kemungkaran itu dengan tangan atau dengan lisan gitu Bang Baim ya itu lah sebagai bentuk kecintaan kita gitu loh, jangan kita diem aja gitu loh, nanti dikira malah nggak cinta Iya. nanti gitu ya. Nah terus gini lagi, kita lanjutnya pembahasan kalau kita melihat ya dari kejadian ini kan aduh salah satu perayaan di tanggal 12 Rabiul Awal ini kan ada sebenarnya bukan hanya Maulid Nabi ya, hari kelahiran Nabi. Di situ ada 3, kalau bagi teman-teman yang belum tahu itu di situ di tanggal 12 Rabiul Awal itu ada 3 peristiwa besar yang terjadi ya. Yaitu 1 hari kelahiran Nabi Muhammad, yang kedua itu hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah, dan yang ketiga itu adalah wafatnya Nabi Muhammad, dan di mana setelah Nabi Muhammad wafat maka kepemimpinan kaum muslim ini berpindah ya, yang tadinya awalnya daulah Islam itu atau di Madinah itu ya, yang di mana itu sudah diatur oleh hukum Islam dan itu dipimpin oleh Rasul. Setelah Rasul wafat kemudian diwariskan lah itu ya kepemimpinan itu ya kepada para sahabat. Mungkin teman-teman sudah pada tahu semua, sudah pasti tahu lah ya teman-teman ya, di setiap kita sholat tarawih itu selalu disebutkan ya yang sahabat 4 ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Diwariskannya kepada kaum muslimin Bang Rizal, bukan kepada para sahabat. Diwariskan betul. Itu diwariskan kepada kaum muslim dan mungkin dari kaum muslimin ini yang diantaranya yang paling ya kalau bisa dibilang itu yang nggak pantas lah ya untuk memimpin saat itu ya, yang sahabat 4 tadi ya gitu. Betul, the best of the best. Makanya diangkat. Terus, nah kalau kita lihat kondisi sekarang ini kan kok bisa sampai terjadi penghinaan. Padahal mungkin dulu seperti yang Bang Jack tadi bilang, kalau masih ada, mungkin kalau di zamannya Rasul, di zaman sahabat, mungkin gak ada yang berani ya. Langsung hilang di tempat leher tuh kalau ada yang berani tuh. Oh, menghina Rasul tuh ya. Saking ya kan. Menghina. Karena ada yang melindungi gitu loh ya kan. Benar. Jadi ya kalau menurut saya pribadi sih sekarang itu kita betul-betul dalam kondisi yang sangat-sangat lemah ya, sebagai walaupun jumlah kita banyak gitu loh ya, kaum muslim sekarang ini sangat banyak, tapi cuma kita sangat lemah gitu loh, diserang dari berbagai macam ya fitnah apa segala. Ini gimana ya, bukti kebenaran Rasul itu hadis yang berbicara tentang akhir zaman ini saling bersangkut paut lah ya. Kondisi sekarang ini ya betul-betul parah gitu ya. Nah kok bisa sampai terjadi seperti ini, dan mungkin saya tanya sama Bang Jack sama Bang Baim, kenapa bisa terjadi seperti ini dan apa solusinya supaya kita tuh bisa menjadi yang dikatakan yang di dalam Al-Qur'an itu menjadi umat yang apa ya? Umat yang gimana? Yang mulia ya Bang Jack ya, atau umat yang apa sih di tengah-tengah kali ya, umatan wahidah atau umatan gimana Bang Jack? Kuntum khairu ummah. Khairu umat yang terbaik gitu loh. Umat yang terbaik ya.
sekarang kita belum bisa dikatakan umat yang terbaik walaupun jumlah kita sangat banyak, tapi kondisi kita sangat lemah. Bahkan ketika Nabi Muhammad dilecehkan itu kita dari kaum muslim di berbagai negara itu tidak bisa berbuat banyak ya. Mungkin ada sedikit aksi yang seperti boykot tadi ya, boykot produk-produk Perancis. Nah, tapi mungkin itu kalau menurut saya itu masih kurang gitu loh ya. Kalau menurut saya misalnya Perancis seperti sekarang ini itu harus diperangi ya. Gimana Bang Jack, Abang Baim? Kalau menurut saya harus diperangi sih. Benar Bang sekali. Baim dulu lah. Bang Baim terus gimana? Iya. The best Oke. deh, the best deh. Iya. Oke Bang Rizal. Ya jadi perlu kita Ya. ketahui bahwasanya ketika memang Rasul kita dihina itu kalau di zaman dahulu itu otomatis langsung diperangi, langsung pokoknya ya bagaimana setiap penistaan yang menyangkut dengan agama kita, apalagi penghinaan tentang Al-Quran dan Rasul Manisnya kita. Nah itu mau tidak mau memang harus diselesaikan dengan hukum yang memang diperintahkan pada zaman waktu itu, yaitu diperangin pada saat itu juga. Karena Islam itu memang berpegang teguh memang ya dalam masalah perlindungan ya. Saya pernah ingat masalah yang itu, nah Bang Rizal, yang cewek yang dihina itu ya, yang di mana gitu. Oh Yang iya waktu iya itu iya. cewek yang dilecehkan itu kan. Nah, itu Saya minum salah jamu satu dulu. itu kan salah satu bahwasanya Islam itu memang ketika mereka bersatu Bang Rizal. Jadi ketika ada cewek muslim yang dihina, nah lupa saya di mana waktu itu dia dihina, dilecehkan. Nah, di situ dia mengadu dan akhirnya terdengar kepada Rasul, dan Rasul langsung memberikan perintah. Rasul Bang Baim. Itu khalifah siapa ya? Saya lupa juga. Ya. Pokoknya itu sudah zaman kekhilafahan di zaman Rasul ada juga itu, Bang. Oh, di zaman Rasul juga ya? Oh iya. Nah, jadi ketika itu langsung mengambil tindakan bahwasanya seseorang muslim itu ketika dihina itu kita harus memang langsung membelanya. Nah, jadi memang Islam itu ketika masih berjaya itu memang banyak ya yang kita bisa peroleh ya di situ ya. Ya, yang pertama ya itu kita merasa aman, terlindungi ya kan. Terus masalah ekonomi juga kita lancar ya, diatur segalanya semuanya. Nah, jadi ketika Islam itu masih berjaya-jayanya, jadi di situ Islam berpegang teguh. Jadi kalau di setiap ada yang menghina atau ada yang melecehkan, itu langsung Islam itu bersatu gitu ya, Bang Rizal. Nah, jadi untuk masalah sekarang ini ya yang tadi kita lihat penistaan agama kayak gitu kan. Nah, di situ ada yang ibaratkannya umat muslim pun ada yang kontra dengan umat muslim sendiri. Karena ya itu dia yang tadi kita sudah bicarakan di awal tadi ya, Bang Jack bilang bahwasanya memang orang itu kalau sudah cinta terhadap dunia, memang dia lupa dengan akhiratnya. Jadi ketika ada yang menistakan agama itu, kita malah terbentur dengan saudara muslim kita sendiri. Nah, karena apa? Karena lemahnya Islam di situ. Karena tidak ada lagi yang bisa kita ibaratnya yang tidak bisa mempersatukan umat pada saat ini. Nah, harusnya itu kan kita bisa belajar dari sejarah ya, bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat itu dulu membangun suatu negara. Jadi ketika ada Islam, ketika ada sesuatu yang memang betul-betul melecehkan Islam itu, mereka bersatu. Nah, kalau kita lihat pada saat ini kita lihat nggak ada sama sekali. Justru itu kita malah teradu domba dengan kaum muslimin sendiri. Jadi kalau ibaratkannya mereka yang mengadu domba itu tertawa-tertawa, bersenang-senang mereka. Nah, iya, orang-orang kafir malah senang, betul. Iya, harusnya kita melihat di situ bagaimana dulunya Rasulullah dan para sahabat itu memimpin waktu itu ya 2/3 dunia, sampai memimpin 2/3 dunia. Nah, pada saat ini kita ketinggalan jadinya gitu. Nah, harusnya kita zaman kita itu semakin membesar Islam itu. Ini tidak malah-malah Islam. Karena itu sudah tadi, karena manusia itu lebih
lebih cintanya itu lebih ke dunia daripada akhirat. Nah, begitu Bang Rizal. Mungkin itu aja saya sampai. Mungkin Oh bisa iya itu iya. aja yang saya Terima sampaikan. kasih Bang Baim. Ya, Ya, Bang Jack di yang situ memang jelaskan. ada poin penting di mana yang Bang Baim tadi sampaikan bahwasanya memang harusnya sih diperangin ya. Kalau di zaman Rasul itu, nah kalau Iya. kita berbicara tentang perang kan gimana ya? Kaum Muslim kan memang harus ada penjaganya nih ya. Penjaganya di mana ya, penjaga itu akan menjalankan segala macam syariat Allah dan yang menjaga lah ya pokoknya. Apapun bentuk penghinaan ya kan, pokoknya menjaga Islam itu supaya tetap utuh gitu loh ya kan, sesuai dengan syariat Islam yang diturunkan oleh Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul ya kan. Nah sekarang itu kalau sini saya mau tanya lagi sama Bang Jack, kalau kita berbicara tentang peperangan lah ya ibaratnya, itu kan kita berhubungan dengan yang namanya militer ini ya kan. Nah kalau menurut Bang Jack sendiri, kenapa sekarang itu tidak bisa seperti zaman Rasul? Ya kan, padahal kita di Indonesia ini kan salah satu mayoritas ya kan, penduduk Muslim yang paling banyak lah ya di antara di dunia ini ya, di antara negara-negara lain ya. Kenapa kita tidak bisa mengirimkan, maksudnya tadi kalau dibilang kita memang harus perang, kenapa kita tidak memerangi mereka gitu loh? Kalau menurut Bang Jack seperti apa? Wah, pertanyaannya salah, ditanya ke presiden. Solusinya karena dia yang punya hak militer, bukan Bang Jack. Nah, kenapa? Kalau menurut Bang Jack, solusinya yang tepat itu seperti apa gitu loh? Jadi gini Bang Rizal, Iya. kalau memang katanya apa tadi kan kata Bang Rizal, memang ini harus diperangi gitu. Iya. Dalam kondisi yang sekarang ini ya kan, kaum muslimin itu terjebak dengan nasionalisme ya kan. Nah, nasionalisme. Jadi tapi sebetulnya kalau itu memang pilihan kepala negara misalnya, contohnya Turki misalnya gitu ya, Erdogan gitu ya, menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk memboikot produk Prancis. Itu tuh sebetulnya nggak perlu diucapkan oleh seorang presiden, dari Kopi Tama aja bisa. Gitu. Jadi harus dari seperti artis apa, pun bisa. Gitu ya, namanya pemimpin itu yang itu kena Nabi perang begitu pemimpin. Itu yang saya harapkan itu juga Bang Jack. Gitu. Enggak ekspresinya kan ya. Gitu. Boykot. Itu sarukan aja. Boykot gitu ya. Atau artis IG aja bisa. Kapasitasnya ya Bang Rizal. Jadi kapasitasnya sesuaikan lah ya dengan. Jadi saya bukan menghina kepala negara luar ya. Gitu. Atau siapapun aku enggak. Iya. Maksudnya kapasitas seorang pemimpin itu ya harus sesuai dengan perbuatannya kan begitu ya kan. Iya. Gitu. Ya mungkin presiden di luar pun misalnya presiden Turki contohnya ya kan, itu melakukan hal seperti itu karena memang juga terikat dengan terhalang dengan nasionalisme kan gitu. Tetapi padahal harusnya bisa lebih Bang Jack ya. Padahal kalau ngikutin hadis Nabi tadi kan harusnya nasionalisme itu nggak jadi alasan kalau kamu memang mencintai Nabi kan. Iya. Cuma lagi-lagi nggak hanya kepala negaranya kan, nggak hanya sistemnya juga, tetapi juga masyarakatnya pun menerima itu gitu loh. Iya. Gitu ya, menerima itu. Nah, kalau dibilang solusi yang bisa kita lakukan sekarang apa? Perang pemikiran. Nah, itu. Jadi perang pemikiran ini kita memberikan konsep Islam, bagaimana Islam itu mengatur dari segala lini kepada masyarakat luas kan begitu. Kepada semua masyarakat, mau dia golongan A, golongan B ya. Enggak ada pokoknya, sikat semua, dakwahi semua. Ya. Dengan apa? Dengan konsep Islam. Bagaimana Islam mengatur semua lini kehidupan, mulai dari kita bangun pagi sampai tidur lagi ya. Bang Jack enggak perlu sebutkan bangun pagi habis itu ngapain ya kan? Iya, saya mengerti Bang Jack. Karena ya, ibarat tuh Islam itu di situ ya kan. Iya, betul. Jadi maksudnya
Jadi intinya dari kita melek terus tidur lagi itu Islam tuh mengatur itu semua kan. Itu yang kita lakukan, itu yang kita Iya. dakwahkan. Salah satu juga dari tujuan Kopi Tama itu ya kepada para pemuda, pada remaja ya kan. Kita dakwahkan mereka agar apa? Agar mereka sikoh kuat untuk memegang syariat Islam kan begitu. Kita bangun akidahnya kan begitu ya kan. Emang akidahnya salah kah? Gitu ya. Salah dalam artian salah memahami akidah. Nah, itu yang kita benarkan. Gitu. Akidahnya betul, cuma dia salah memahami dan bahkan nggak mengerti dengan apa sih akidah itu, makanan apa itu, kan begitu ya kan? Saking apa namanya anak remaja zaman sekarang ini ya, saking jauh ya dari agama kan. Gitu. Tapi alhamdulillah mulai sekarang kan sudah mulai banyak dakwah yang mulai bermunculan kan karena apa kepeduliannya kepada generasi kaum muslimin kan begitu. Iya. Mereka lah itulah generasi nanti yang akan menggantikan kita yang tua-tua bangka ini. Yang enggak pernah yang enggak pernah yang lambat sekali ya, enggak seperti mereka kan dia tangkap cepat ya kan. Betul. Nah, mereka nanti yang menggantikan kita. Maka sebisa mungkin kita memberikan contoh ya, sebaik-baik contoh itu adalah perbuatan ya kan. Contoh ya kan, mulai dari perkataan kita, nasihat kita, perbuatan kita kepada anak-anak kita yang di rumah, sepupu-sepupu kita, ponakan kita, sampai anak-anak remaja yang ada di luar ya kan begitu. Baik dia yang suka di masjid maupun yang di luar masjid. Bahkan anak-anak yang di masjid pun kadang pola sikapnya pun tidak apa ya bahasanya, tidak sesuai dengan umurnya kan gitu. Nah itu juga bagian dari PR-nya Kopi Tama kan gitu. Tidak sesuai umurnya, tidak sesuai dengan, bahkan tidak solih ya, tidak solih, tidak baik kan gitu dalam pandangan Islam kan gitu, dalam pandangan agama. Itu juga jadi PR kita kan. Nah, itu yang kita lakukan, perang pemikiran. Ya, terus lawannya siapa? Lawannya ya ideologi yang rusak, yaitu ideologi yang sedang diterapkan kan begitu, yaitu Oh iya, kita sudah bahas ideologi kemarin Bang. Iya, ideologi liberalisme salah satunya ya kan. Betul. Barusan kita bahas tadi ya kan, kebebasan. Iya. Oh, semua bebas gitu ya. Kan enggak juga. Padahal kebebasan kita itu terikat dengan kebebasan orang lain kan begitu. Saya bebas ya, saya mau nyetel musik, nyari-nyari ya, tapi orang di sebelah saya juga punya kebebasan. Kebebasan apa? Saya nggak mau ribut-ribut kan begitu ya kan. Iya. Tetapi dalam Islam itu yang namanya kebebasan itu tetap terikat dengan hukum syara kan. Jadi nggak ada yang terlalu bebas. Jelas itu nggak ada. Nah, bagaimana sih kebebasan yang terikat dengan hukum syara? Nah, itu saksikan terus Kopi Tama kan gitu ya. Nah, itu dia. Sip. Ya. Ya, alhamdulillah mungkin dari kesimpulan Bang Jack tadi ya mengatakan bahwasanya kita melakukan apa yang bisa kita lakukan dari peristiwa yang sedang terjadi sekarang ini ya, sebagai kita sebagai pemuda yang dimana insya Allah kebangkitan itu akan berawal dari para pemuda ya. Nah, jadi dari teman-teman di sini, Bang Jack, Bang Baim, Bang Sandy dan Kak Rizal bisa mengatakan kepada teman-teman semua supaya jangan kendor lah ya, jangan lemah. Jadi kita terus belajar Islam, kita menguatkan akidah kita apa yang bisa kita lakukan untuk agama ini gitu loh ya. Ya mungkin bagi teman-teman yang berpikir masih muda ya kan, masih enak, masih bebas. Nah, tadi ya seperti yang Bang Jack bilang ya, kebebasan kita tuh harus tunduk dengan syarat Islam. Nggak bisa kita bebas ya, nggak bisa. Kita juga punya aturan gitu loh. Kalau kita mengaku beragama Islam, kita harus tunduk kepada aturan Islam gitu ya. Nah jadi ranah peran apa yang kita sebagai pemuda bisa lakukan yaitu ya tadi perang pemikiran ya. Salah satunya dakwah. Terus ngomong apa Islam ini seperti ini, harusnya seperti ini, bukan yang seperti ini kan gitu ya. Nah, mungkin ada tambahan lagi dari Bang Jack atau Bang Baim sebelum kita berpisah. Belum stop. Bang Baim? Ya. Saya Bang Baim ada kesimpulan tambahan atau quotes enggak tahu saya. Saya ada tapi nanti setelah Bang Baim.
Aduh, Bang Ya, JK Bang aja Bem dulu berarti, kayaknya Bang saya Bem dulu kosong hari berarti. ini. Kosong ya, waduh, kosong barang ini. Iya. Ya, Aduh, kalau oke lah. untuk apa? Ya, ya seperti saya bilang tadi ya Bang Rizal ya. Iya. Tidak boleh kita membenturkan di dalam agama ya. Dalam agama itu membenturkan kewajiban dengan kewajiban yang lainnya. Terlebih lagi kalau misalnya kita lebih mementingkan sunnah dari ketimbang dengan wajib ya, itu lebih Wajib. konyol Oh lagi iya, ya. betul. Iya. Iya. Kita sibuk saya nggak nyalakan teman yang berselawat bagus, tapi kalau berselawat Oh, harus. sholat juga kan Iya, begitu. betul. Iya. Betul. Jangan selawat kencang sholat enggak, ya kan begitu ya kan. Iya. Padahal Betul, Bang. sholat itu salah satu tiang agama ya kan. Rasulullah itu sampai menerima syariat sholat itu sampai dipanggil kan gitu ya, diajak sama Allah ke atas ya kan, bertemu Jauh-jauh dengan naik ke langit ya. dia. Betul. Lah, Jauh-jauh naik ke langit buat syariat yang menerima lain. sholat aja. Syariat yang lain apa? Puasa ya, zakat misalnya. Enggak ada Rasulullah dipanggil ke langit. Iya. Ya. Jangan boleh selawat lah gitu ya. Bagus bukti kecintaan kita pada Nabi. Tetapi ketika kita meninggalkan syariat yang lain, nah itu cintanya palsu itu. Gitu. Sallallahu ala Muhammad gitu ya. Selawat ya kan? Iya. Nah, tetapi sudah waktu sholat maghrib gitu ya hilang. Mana? Warnet. Gitu. Mana main HP mana numpang wifi di tangga. Main Iya, game. iya, betul. Kacau kan gitu. Nah, itu cintanya itu palsu dia. kan gitu. Nah, Mulutnya jadi aja. bagi teman-teman itu sudah cukup Bang Jack. Mantap sudah itu. Sip. Tambah. Makanya nanya, apa masih ada tambahan lagi ya? Tambah itu mau tambah itu lagi. Tambah. Iya, Ya, tambah lah, tambah. Jangan Bang Rijal. Ada kosong ini ya. Itu aja Ada tadi kosong barang. tadi itu aja langsung ini aja belum ganti baju kasihan nah. Iya. Langsung Bang Baiknya, tadi Bang. sebenarnya to the point banget. Bang Baim ini terbaik memang dia. Dia Enggak jangan apa Bang Rizal, memperjuangkan anak-anak zaman sekarang ini dihalusin itu dihalusin itu bablas ya. Dikasarin pergi. Jadi setengah-setengah aja. Jadi Bang Jai tadi setengah halus sudah itu. Itu setengah halus itu. semuanya di apa nih, di smackdown enggak atau apa? Jangan smackdown. Iya, berarti itu terkadang mereka seperti perlakuannya itu ini ya, Bang Rizal, perlakuannya karena ya. lingkungan kan. Iya. Betul, Karena betul. lingkungan juga. Terus karena pengajaran juga dulu ya. Iya. Iya. Bagusnya kopi taman nanti ada Jadi bagi teman-teman tema pendidikan ya. yang merasa tadi ya itu seperti yang Bang Jack bilang tadi. Gimana? Nah, Kenapa Bang? Kayaknya internetnya Bang Rizal nih. Terus putus kayaknya. Iya. Ya lanjut aja Bang. putus Bang Jack. Closing aja. Putus punya saya. Iya. Iya. Oh iya. Belum bayar kah Bang? Ya mungkin dari ini bukan belum bayar. Nggak tahu saya mungkin kena angin nih. Lambat suaranya wifi-nya dia. ini nggak ngerti juga saya. Iya. Nah, bagi teman-teman yang di luar sana ini kan lagi masih dalam Rabiul Awal ya. Belum jauh kita meninggalkan 12 Rabiul Awal, Maulid Nabi. Bagi teman-teman yang mengaku cinta Nabi, yang sering berselawat kepada Nabi, ya buktikanlah kecintaan kalian ya terhadap Rasul ya. Dengan apa ya? Tadi dengan seperti yang Bang Dik bilang tadi ya. Bukti cinta yang nyata tuh yang seperti apa? Teman-teman sudah pada tahu semua tuh, ya kan? Nah, jadi harapannya teman-teman bisa kalau belum mengerti, belum jelas bisa lah gabung ke Kopi Tamayan, ada Bang Jack, ada Bang Baim di sini ahli ya kan, ada Bang Sandy. Pokoknya Kopi Tamayan ini mantap-mantap lah ya. Meskipun kan pemuda nih ya. Ini sebentar lagi kita bukan pemuda lagi nih. Nah, mungkin teman-teman bisa mewarisi itu kan semangat kita yang sekarang ini lagi berdakwah untuk teman-teman nanti ajarkan kepada teman-teman yang lainnya. Kan kebangkitan kan bermulai dari pemuda ya gitu ya. Ya mungkin cukup itu saja untuk malam ini. Kita cukupkan, nanti insya Allah
di hari Senin kita akan berjumpa lagi di program Kopi Tama Jati Diri Pemuda Muslim. Saya akhiri. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Makasih Bang Jack, makasih Bang Baim, Bang Sandy yang sudah meluangkan waktunya. Ya, Bang Semoga Rijal. diberi pahala yang terbaik khairan. insyaallah. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My Ayo Masjid, masjid, My Adventure. adventure. Wah, mantap sama-sama. Oke, langsung Bang Jack. Sip. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,